Samsung kembali merilis varian J terbarunya, J4 Plus dan J6 Plus, yang kabarnya merupakan penerus Samsung J4 dan J6. Kali ini, Repri bakal review yang J4 Plus-nya dulu. Untuk J6 Plus mungkin di review selanjutnya. Dan yang bikin kagum itu desainnya. Yang diusung oleh J4 Plus ini mewah banget kayak seri-seri A atau mungkin S bahkan Note. Padahal ini seri J loh. Ayo kita sama-sama review apa yang akan kalian dapatkan jika kalian membeli ini smartphone. Seperti yang aku katakan di awal tadi, untuk desain kayaknya Samsung memberikan kesan mewah untuk seri J4 Plus ini. Karena jelas banget bodinya ini shining banget, memantulkan cahaya, bahkan gambar objek seperti cermin. Jadi siapapun bakal pangling mungkin ya lihat ini HP. Di bagian belakangnya itu ada satu lensa kamera, di sebelahnya ada flash. Dan ada tulisan Samsung di dalam bodinya. Tekstur dalam bodinya itu mirip kayak tekstur Samsung Galaxy S4 jadul. Di sisi kaca bodinya itu sedikit melengkung ya, di sisinya itu alias 2,5D. Di bagian atas bodinya itu polos, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan itu ada lubang loudspeaker dan tombol power. Di sisi kiri itu ada tombol volume, baki slot memori dan slot SIM. Di bagian bawahnya itu ada lubang audio jack, lubang charger, dan lubang mikrofon telepon. Di bezel atas itu ada LED flash, lubang speaker, telepon, dan sensor dan kameranya. Bodinya mewah banget jika dipandang. Pas dipegang, aku nggak bisa memastikan apakah ini memang asli kaca atau sekedar plastik glossy yang menyerupai kaca kayak Oppo F7 dan F9 ya. Dan di bagian sisinya sepertinya bukan aluminium yang digunakan seperti digunakan seri A atau mungkin S bahkan Note. Karena ini seri J atau bisa dibilang seri paling murah. Rasanya nggak mungkin Samsung memberi kualitas body seperti A atau S atau mungkin setara seperti kelas menengah atau kelas atasnya Samsung. Tapi walau begitu, jika dilihat sangat mewah kok kesan yang akan dipancarkan oleh HP ini. J4 Plus ini hadir dengan layar besar yaitu 6 inch. Nah, jadi ini membantu banget buat kita nonton film tuh berasa seperti nonton bioskop karena rasionya besar 18,5 banding 9. Untuk layar kayaknya aku nggak perlu banyak komentar ya, karena kalian semua pasti tahu bagaimana kualitas layar. Jadi kayaknya kalian sudah tahu jawabannya, itu pasti clear dan pekat, layarnya enak dipandang dan dilihat dari sudut kemiringan ekstrim itu tetap tajam. Jadi nggak perlu panjang lebar lagi aku jelasin kualitas yang akan kalian dapatkan oleh layar Super AMOLED Samsung ini. Samsung J4 Plus ini memiliki RAM 2GB dengan prosesor quad-core 1,4 GHz dengan chipset Snapdragon 425. Nah, untuk masalah memori pun kita nggak perlu khawatir. Di J4 Plus sudah tersedia memori yang besar yaitu 32GB. Itu masih bisa ditambah dengan kartu memori hingga 256GB. Samsung J4 Plus ini memiliki baterai besar yaitu 3300 mAh. Nah, kalau fitur pendukung lainnya kita juga bisa menghemat daya menggunakan Ultra Power Saving. Itu bisa menghemat daya hingga berkali lipat. Gila, aku ngitung duit cepet banget beneran. Kayak mesin. Ya ampun, cepet banget. Oh, itu rahasianya, ternyata pakai balsam geliga. Cepet banget ngitung duit, guys. Mungkin nanti kalau misalnya Repri gajian nanti Repri coba ngitung semua duit gaji Repri pakai balsam tuh, dioles tuh balsam geliga di tangan langsung, kan panas gitu. Ntar Repri cobain. Cepet banget ngitung duitnya. Seperti yang diucapkan oleh promotor brand Samsung, ini masih quad-core, dimana sekarang sudah zamannya octa-core. Tapi jangan heran guys, ingat ini Samsung. Lihat diversifikasi serinya. Berhubung ini seri J, diversifikasi kelas bawah, jadi Samsung memberikan spek yang seadanya sesuai harga. Tapi jika kalian pengennya octa-core, kalian bisa pilih varian kelas menengah seperti seri A atau mungkin sekalian kelas atas seperti seri S atau Note. Ingat, bagi Samsung ada harga, ada spesifikasi. Jadi kalian jangan sampai terbesit pikiran
pengen membandingkan spek HP Cina dengan HP Samsung ini dengan rentan harga yang sama karena jelas nggak bakal sebanding. Oke, kemudian untuk tampilan sepertinya sama saja, tampilannya TouchWiz UI-nya seperti seri-seri Samsung sebelumnya. Sama aja. 13 megapiksel untuk kamera belakang itu membantu kita juga buat foto. Dibantu dengan buka lensa yang besar yaitu 1.9. Jadi memudahkan kita buat foto di tempat minim cahaya juga tentunya. Kamera depannya ini memiliki 5 megapiksel dengan buka lensa 2.2. Jadi depannya ini dia memiliki flash atau lampu. Jadi lampunya ini bisa diatur hingga 3 tingkatan level. Untuk kamera tampilannya seperti biasanya. Kamera bawaan fitur Samsung ya. Fitur yang diberikan serupa saja seperti seri Samsung lainnya seperti seri A kecuali seri S dan Note. Itu kelas atas ya. Jadi untuk urusan fitur Samsung bisa dibilang adil menyamaratakan fitur seri J dan A. Cuman jangan berharap fitur seri S atau Note itu diberi Samsung pada seri J atau A karena bagi Samsung ada uang, ada fitur kamera. Cuman ternyata ada satu fitur kamera yang sepertinya absen di J4 Plus ini. Padahal di J6 Plus ada loh, yaitu fitur live focus di kamera belakangnya. Mungkin karena kamera belakang J4 Plus ini cuma satu, ya jadi Samsung nggak memberi fitur itu. Oke, by the way nanti video review repri selanjutnya J6 Plus ya, jadi jangan lupa subscribe aja buat teman-teman yang penasaran dengan review repri untuk Samsung J6 Plus-nya. Oke, untuk hasil foto kamera ya, ini Repri lakukan tes di berbagai kondisi. Pertama menghadap sumber cahaya nih. Hal pertama yang aku temukan ini kulit aku bening banget. Terutama pada wajah aku itu bening banget ya. Kemudian untuk urusan saturasi itu terlihat jelas banget lebih low karena warna tiang merah di belakang jadi merah muda ya. Kemudian hasilnya nggak terlalu detail juga dan terlihat ada noise-nya juga. Membelakangi sumber cahaya hasilnya jadi over brightness gitu ya di latar belakang aku ya. Cuman cukup baik hasil fotonya. Objekku tetap cerah dan nggak jadi gelap. Kemudian aku coba mode live fokusnya. Hasilnya lumayan. Untuk dasar mungkin serupa aja seperti foto-foto sebelumnya. Bedanya itu ada tambahan efek bokeh yang bisa dibilang nggak rapi sih, tapi menurut aku wajar nggak rapi karena memang lensanya cuma satu ya. Kemudian mode beauty-nya ini aku pakai tingkat maksimal, hasilnya jadi ya gitulah, mukaku jadi termanipulasi, jadi lebih cerah, lebih bening dan lebih mulus. Namun uniknya itu efek beauty-nya Samsung ini tetap natural, dia memberikan efek ya. Kemudian untuk kamera belakangnya itu hasilnya cukup baik. Hasil yang diberikan itu cukup natural, saturasinya pas, detail fotonya cukup tajam. Jika kita menjepret objek membelakangi sumber cahaya ya, imbasnya objek akan lebih gelap dibanding latarnya. Namun tetap bagus kok detail objek walaupun terlihat lebih gelap. Menjepret objek di posisi menyamping sumber cahaya hasilnya cukup baik, cukup detail walaupun masih terdapat banyak noise pada hasil fotonya. Untuk foto makro sepertinya kurang baik ya. Untuk kamera J4 Plus ini menghasilkan foto itu soalnya hasil fotonya itu nggak bisa tajam dan detail banget gitu ya. Tulisan Samsung dan labelnya itu jadi terlihat nggak tajam gitu ya, jadi susah untuk dibaca gitu ya. Dan untuk warna meja pun itu terlihat luntur karena low saturasi. Oke, untuk hasil video kamera depan, hal pertama yang aku temukan sekaligus aku pertanyakan, kamera depannya ini pakai image stabilization ya? Kayaknya itu, soalnya video kamera depannya kayak stabil dan terkesan minim goncangan gitu ya. Untuk warna bisa dibilang cukup natural, kulit aku nggak terlihat putih banget gitu ya untuk video recordingnya. Dan mungkin pencahayaan saja yang kadang nggak stabil, jadi kegelapan dan kadang kembali menjadi normal kembali, itu sih. Kemudian untuk kamera belakangnya hasilnya cukup baik, cukup stabil untuk pencahayaan dan untuk saturasi hasil videonya juga pas, nggak ada kesan lunturnya juga. Cuman yang sedikit mengganggu itu kayaknya pas merekod aja lensa kameranya itu bergerak terus sehingga hasil videonya kayak bergerak-gerak, kayak sedikit ngezoom lalu normal gitu ya. Berulang-ulang seperti itu kejadiannya.
Dan untuk pencahayaan juga menurut aku sih stabil, nggak ditemukan gejala pencahayaan kadang gelap kadang terang juga. Ya wajar sih, kekurangan di sektor kamera terbilang banyak karena ini seri J ya. Tidak seperti seri A yang minim kekurangan dan seri S dan Note yang hampir tak punya kekurangan untuk sektor kameranya. Jadi Samsung J4 Plus ini hadir dengan desain mewah, elegan, glossy, bisa dipakai buat cerminan tuh di bodi belakangnya. Dan karena ini seri J, harga yang diberikan juga mumer dan terjangkau. Jadi apalagi kameranya itu bisa dibilang kualitasnya ya memumpuni lah, nggak gimana ya, nggak ala kadarnya juga sih. Kameranya lumayan bagus gitu loh. Apa kesan kalian dengan Samsung J4 Plus ini? Coba kalian komen di bawah beserta alasannya. Jadi aku pengen tahu seberapa tertarikkah kalian ya, seberapa tertarik penonton channel Repri ini dengan Samsung ini. Jika kalian suka dengan Samsung ini, coba kalian kasih like di video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan Samsung ini, kalian kasih dislike di video ini. Dan misalnya kalian butuh update video review HP terbaru Repri, silahkan kalian subscribe channel YouTube ini. Sekian dari Repri, salam.